Minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa qala azza wa jalla aidan a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamuna annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinari wa dirham wal qatiqati wal qatifati wal khamisati in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana libni adam wadiyan min malin labtagha salisan wala yamla'u aw wala yamlu jawfu ibni adam illa turab wa yatubullahu ala man tab. Wa qala akhir yani law anna libni adam misla wadi malan la ahabba anna lahu ilaihi mislah wa la yamlu aina ibni adam illa turab wa yatubullahu an man tab. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah asyukrulillahi wahda alladzi an'ama alaina fi hadha sabah nastati an yakni nabhas yata'allaq bi yakni ba'du dinina khasatan fi iqtisad al-islamiyyah. Wa hadzal mawdu' yakni al-mawdu' hadzal yaum yakni muhimmatun jiddan limadha li'anna sana'rif kaifa yakni al-iqtisad al-islamiyyah hadzal yaum. Wa aidan labudda alaina yakni nahnu at-tulab wa aidan mungkin al-mudarris nastati yakni an nabhas wa nadrus wa nafham wa naf'al wal akhir aidan yani wa nad'u an-nas ila iqtisad al-islamiyyah. Limadha li anna al-iqtisad al-islamiyyah hadhihi yakni min dinina wa nahnu al-muslim labud an yakni na'mal kullu yakni madza al-af'al wal a'mal yaumiyan khasatan fi iqtisad al-islamiyyah yakni nad'u wa naruddu ila al-Qur'an wa aidan ila sunnatin nabawiyyah. Okay, brother and sister, I'm extremely happy today because we can discuss about our religion. It's the part of our religion. Yes. Al-Yawm, today we will discuss about the metaphors in Islamic perspective. It's a challenge or opportunity. Yes, it's very important for us to know about the metaphors, not only maybe from the website or from YouTube or maybe from our friend. We must know about how the Islamic economic and business and finance know about the metaphors. And Al-Yawm, today we discuss about this topic, and actually I will speak in English or Arabic, but I'm Indonesian and I love Indonesia. Like our president said, we all activities and in academic or in other academic must or have to in bahasa. Wa ana uhibbu Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, brother and sister, ikhwas sekalian. Hari ini saya sangat tersanjung, kecil orang waktu ya, sangat tersanjung sekali. Kenapa? Karena kita bisa diskusi ya. Is not only about the webinar. Ini adalah satu tema, ini satu topik, satu kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita bersama. Oke, saya akan berbicara tentang metaverse ya, seperti from the committee or topic from the committee. We'll talk about the metaverse in Islamic economy. Yes, Islamic economic. Yeah, famous in Indonesia, economy Syariah. I think all of you and understand why in Indonesia use
ekonomi syariah, not ekonomi Islam. I think it's a very fundamental. Ini penting juga untuk kita pahami. Oke, saya awali ini mungkin agak-agak sedikit strange ya, agak-agak sedikit aneh gitu ya. Kok ngomongin metaverse itu kok pakai ayat Al-Quran, kemudian yang kedua kok pakai hadis. It's justru ini yang menjadikan kekhasan kita. Saya awali dengan satu ayat yang teman-teman semuanya saya yakin sudah hafal, yaitu di surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, ya, Rabbil Alamin. Saya bisa menerjemahkan Rabbil Alamin ini adalah the manager of the multiverse. Jadi multiverse ya, bukan lagi metaverse. Yes, why? Because metaverse is only one of the multiverse in the universe. Ya, I think you agree with me. Ya, jadi Rabbul Alamin, the manager of the multiverse, ya, ini adalah Allah Azza wa Jalla. Oke, kemudian keesaan dan juga the manager atau pengelola Rabb, ya, semesta itu juga ditegaskan kembali dalam surat Al-An'am ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan samawat, langit-langit dan juga bumi, dan mengadakan gelap dan juga terang. Ini juga menjadikan satu dalil, satu argumentasi kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta universe, ya, pencipta semesta, termasuk nanti ketika berbicara, ya, we will discuss about the metaverse. Okay, brother and sister, last verses from Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun, ya, di At-Tolak ayat ke-12. Ini juga menunjukkan bahwasanya before we talk about the metaverse, the first important for us as a Muslim itu adalah apa? Kita harus meyakini, we can believe that Allah Subhanahu wa taala is the one of God, if the one of the Rabb, the one of Ilah al-Ma'bud. Oke. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah satu hadis terkait dengan bagaimana sebenarnya, karena kita akan bicara tentang metaverse, ya. So kita akan berbicara salah satu dari anjuran atau salah satu dari pedoman yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan ta'isa abdud dinar wal dirham, ya. Celaka hamba dinar dan hamba dirham, dan juga hamba dari fashion, ya, mode, ya, yang apabila dia diberikan dia akan ridho, dan jika dia tidak beri dia tidak ridho. Nah, ini nanti terkait dengan ajaba amrul muslim is a very amazing of the characteristic of Muslim. Why? Ya, karena orang Muslim itu kalau kita dapat nilai yang bagus, kita bisa kuliah di UNJ, kita bisa kuliah di berbagai tempat, banyak nikmat, kita bersyukur. Tapi kemudian ketika sudah kuliah kita pengen masuk ke master, maybe we will register to PhD, it's very difficult maybe because mungkin uangnya juga kurang dan lain sebagainya. So ini juga kita harus bersyukur, ya. Kenapa? Karena mungkin ada satu way, ada satu jalan yang mungkin akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. So if the 10 or if the 9 doors is closed, there is one door or one gate is open for us from Allah Azza wa Jalla. Okay, we talk about our maybe motto, ya. Let's bring Allah Subhanahu wa taala to the metaverse, ya. Mari kita bawa Allah Subhanahu wa taala ke dunia metaverse. Kenapa? Limadza? Lianna idza al-yaum natakallam yata'allaq masalan yani al-iqtisad wa aidan as-siyasah wa aidan mungkin yani at-tarbiyah. Masalan yani hum yani an-nas yatakallamuna bidunillahi azza wa jalla. Why I talk
or I say let's bring Allah Subhanahu wa taala to the metaverse, because today if we talk about the Islam, for example, as religion, if the maybe people talk about the business, the people talk about the economic or the politic or the maybe legal and other, they no talk about the religion, no talk about Islam. Why? Because they are or the secularism, the maybe dichotomy between deen, between religion and the politik, siasa, economic, business, finance, and other people activities. Jadi kita akan membawa, let's bring Allah Subhanahu wa taala to our university. Let's bring Allah Subhanahu wa taala to our market. Let's bring Allah Subhanahu wa taala to our business, our economics, our philanthropy, and our daily activities. Oke, setuju? Setuju. Kalau nggak setuju, saya maksa harus setuju. Kita lanjut. Nah, saya yakin teman-teman semuanya, apalagi ini masa muda, masa yang berapi-api gitu ya, sangat bersemangat sekali. Saya yakin semua sudah paham apa itu metaverse ya mungkin review sedikit bahwa dunia metaverse itu adalah dunia yang dibangun dari seperangkat ruang virtual yang kita itu bisa menciptakan, membuat, menjelajahi, melakukan berbagai aktivitas tanpa dibatasi oleh ruang dan juga waktu. Jadi semacam dunia virtual 3 dimensi yang kita bisa bekerja, kita bisa belajar, kita bisa melakukan segala aktivitas dengan secara real time oleh pengguna berbagai seluruh dunia kita tahu bahwa the world is flat. Kita nggak tahu nih teman-teman yang hari di sini, mungkin ada yang di Bekasi, ada yang di Bogor, ada yang di Tangerang, ada yang di Jakarta gitu bahkan ada mungkin di luar pulau sana Berarti kalau kita bicara tentang metaverse adalah sebenarnya prototipe itu seperti sekarang kita ini kita bisa berbicara, bahkan mungkin saya bisa jual mungkin buku gitu ke Farhan, Fajar, Sidik, kita juga bisa bertransaksi, bahkan kalau mau mungkin asal ada walinya kita bisa nikah juga di sini. Jadi kita bayangkan nanti ada pernikahan di metaverse. Oh ternyata sudah ada gitu pernikahannya juga nanti secara kajian juga boleh. Bahkan yang sudah ada itu adalah walimahnya Jadi partinya walimah atau wedding partinya itu weddingnya itu di metaverse itu juga sangat mungkin sekali. Nah berarti kita bisa pahami metaverse itu adalah jaringan luas dari dunia virtual 3 dimensi yang dia bekerja secara real time dengan media sosial 3D, bahkan ke depan menjadi sebuah hologram dan memungkinkan bagi semua orang yang ada di sana untuk membuat konten, berbagi, sharing, kemudian juga bisa melakukan aktivitas bersama-sama gitu bahkan berbagai aktivitas yang selama ini belum kita bayangkan gitu Jadi nanti mungkin nggak tahu nih, mungkin teman-teman di sini ada yang pengen nanti pas menikahnya gitu di metaverse gitu kita bangun rumah, kemudian juga ada masjidnya di sana, kemudian juga bahkan ada university-nya, kita mau beli hijab atau mau beli pakaian, bahkan kita mau sodako, semuanya is completely di universe atau di metaverse. Oke. Nah, berarti kalau kita bicara tentang metaverse ini memang adalah gabungan dua istilah yang ini sangat penting. Jadi kalau tidak ada dua-duanya ini berarti dia bukan metaverse Yang pertama adalah augmented reality or AR Jadi teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda tersebut secara reality atau realitas dalam waktu nyata. Misalnya saya memegang gelas, ini kan jelas ini ada nyata, tapi ke depan itu kita bisa ketika saya akan membeli, kita akan memberikan gitu ini dengan mudah kita bisa temukan. Demikian juga handphone demikian juga uang. Kalau uang misalnya gitu
ini ada uang 5.000 saja. Ketika uang 5.000 ini, aduh ini udah uang kertas lecek, aduh nggak praktis sekali ya. Zaman sekarang udah digital money. We will talk about the cryptocurrency ya, and other digital money. Ini sepertinya dalam saya yakin tidak sampai 5-10 tahun ke depan tuh sudah tidak ada lagi bentuknya ini ya, uang fiat money seperti ini. Oke, brother and sister, berarti yang kedua juga ada unsur virtual reality ya. Yang ini sangat satu teknologi yang dia itu menciptakan simulasi yang mirip dengan dunia nyata. Ada kita bisa semacam merasakan dengan panca indera, dengan rasa kita gitu, bahkan dengan penciuman kita gitu, itu sangat mungkin sekali ya. Ini ada dua, augmented reality AR dan juga VR atau virtual reality yang menjadi kekhasan dari metaverse. So, if we talk about the metaverse, like I said before, it's not only one metaverse, because in the universe today there are some metaverse. Ya, di sana ternyata kalau kita bicara tentang metaverse itu hanya satu bagian dari verse. Di sana ada banyak verse yang lainnya, other verses ya, ada dunia lainnya, dunia digital lainnya yang ke depan dia akan akan tersambung antara satu dengan yang lainnya, dan ternyata ini sudah dibangun sejak awal, dan kita akan tahu, kita akan melihat kenapa sih muncul metaverse ini. Kira-kira peluangnya itu seperti apa, kemudian tantangannya itu seperti apa. Oke, this is there are the other metaverse, for example Microsoft ya, teman-teman yang sudah biasa dengan menggunakan Microsoft Teams, tentu saja pengembangannya ini akan semakin futuristik ya. Kalau metaverse itu dia membawa manusia masuk ke dalam dunia mereka atau ke dalam dunia metaverse, sementara Microsoft ya dengan Microsoft Teams-nya mereka akan membawa dunia digital mereka itu ke hadapan kita. Ya, sehingga kalau kita sekarang ini ya yang familiar itu adalah misalnya Zoom gitu ya, ke depan itu dengan Microsoft Teams, kemudian dengan Google Meet yang terus dikembangkan, kemudian juga dengan Webex juga, kemudian juga dengan berbagai aplikasi meeting virtual. Saya yakin ini lebih terasa lagi ya, di samping tentu saja is problem development countries yang tadi oleh MC dikatakan ya, masalah dunia berkembang ini sinyal selalunya gitu ya, selalu. Tapi enak juga sih buat mahasiswa, biar nanti sama dosennya bilang, aduh mohon maaf Pak, sinyal kurang jadi di off kamera gitu, padahal nggak tahu lagi di mana gitu ya. Nah itu juga mungkin ya nggak apa-apa sih, rebahan tapi dapat duit kan nggak masalah juga gitu ya, sambil rebahan sambil bisnis, cari yang bisnis misalnya di stock exchange yang Islamic Index, atau mungkin di bursa berjangka yang Islamic juga gitu ya, atau mungkin di sukuk, atau mungkin banyak sekali ya yang bisnis virtual itu yang ya kita bisa lakukan dengan rebahan ya. Bukan berarti kita menyarankan rebahan, tidak gitu ya, tetapi kita punya cara masing-masingnya gitu ya, punya dunianya yang sangat memungkinkan, tetapi kedisiplinan, kemudian siap untuk berubah, kemudian juga melawan nanti rasa malas ya, itu akan menjadi satu bekal kita untuk mendapatkan kesuksesan. So the other metaverse, not only the other universe or the other verses, not only metaverse, but there are the other verses. Banyak yang lainnya dan akan terus berkembang. Bahkan selevel Apple sendiri yang mungkin seolah-olah itu tidak ada teknologi yang diinikan, mereka sedang merancang satu dunia digital yang tentu saja dari awal ya Apple ini sangat eksklusif ya, dengan keeksklusifannya ya, tahu ya, maksudnya adalah nggak mau dengan Windows juga susah, ke Android juga nggak mau dan lain sebagainya. Tapi mereka akan memiliki dunia sendiri yang nantinya dia akan terhubung dengan versus yang lainnya, atau verse yang lainnya, atau dengan dunia digital yang lainnya. Nah, metaverse we know ya, kita tahu itu adalah buatan atau mungkin foundernya dari Mark Zuckerberg ya. Oke. Nah, ketika bicara tentang metaverse ya, ketika kita berbicara tentang dunia
digital ini ya, ketika kita bicara tentang dunia digital ini, tentu saja kita akan juga tahu bagaimana sih sebenarnya history atau mungkin juga langsung ke ekonomi ya. Saya yakin teman-teman semua sudah sering membaca, mendengar, melihat dan lain sebagainya terkait dengan kenapa sih atau kayak gimana sih sebenarnya history atau sejarah dari metaverse. Oh, banyak sekali lah, tinggal dicari. Ini juga satu ilustrasi ya teman-teman semuanya. Saya yakin nanti we can discuss about the other topic, tapi saya mungkin ada yang belum pernah dengar. Jadi yang namanya ekonomi dalam dunia metaverse, seperti tadi saya katakan, metaverse adalah dunia digital yang dia dibangun ya. Ini agak sedikit ya, yang agak sedikit kritis ya. Jadi metaverse adalah dunia digital yang dibangun, tujuannya adalah apa? Ada yang tahu? Nanti kayaknya kalau ada kuis nanti saya kasih kuisnya gitu ya. Di tengah-tengah kayaknya lebih enak juga gitu ya. Jadi kita bisa lebih interaktif gitu ya. Oke, nanti kalau ngeritik saya sangat senang sekali ya. Oke, saya mengatakan ini pendapat pribadi saya bahwa metaverse itu ya adalah dunia digital yang dibangun untuk apa? Of course ya, profit oriented ya, untuk mendapatkan keuntungan. Kenapa? Ya terbukti dengan saham metaverse yang dijual, kemudian bagaimana teknologi atau bagaimana investasi yang sudah ditanamkan untuk membangun dunia digital ini. Nah, karena dia sebuah dunia digital, maka di dalamnya yang paling banyak tentu saja adalah activity or economic activities or business activities ya. Jadi yang banyak ya di dalamnya ke dunia aktivitas. Nah, nanti kita sebagai seorang muslim akan seharusnya punya juga pemikiran, metaverse itu adalah dunia digital yang dia memang dibangun untuk cari keuntungan gitu ya. Sudah jual sahamnya, otomatis ketika saham itu dijual, pemegang saham ingin untung. Nah, bagaimana cara ingin untung? Berarti dia harus digembar-gemborkan, dia harus dipromosikan, di dalamnya itu harus dibangun bagaimana agar ketika orang masuk ke dalam itu tidak bosan, berbagai fasilitas itu semuanya disediakan. Mau istilahnya itu kalau bahasa agamanya itu mau yang surga ada, mau yang neraka itu juga ada. Sama dengan dunia mungkin dulu di awal-awal itu ada YouTube, kemudian juga ada Instagram, kemudian juga sekarang dengan reels videonya gitu ya, dengan snack video, dengan berbagai media sosial ya, bagaimana memanjakan customer atau bagaimana memanjakan yang hadir datang, customer, kemudian juga pengunjung, kemudian juga pelanggan ketika datang. Wah, sekarang tren kita lihat ini sebenarnya kalau secara ini agak cukup berbahaya kalau tidak kita antisipasi. Wah, ini berarti pesan saya untuk teman-teman yang ya sebagian besar insya Allah belum menikah ya. Kalau belum menikah, kemudian nanti menikah, kemudian punya anak, tolong perhatikan anak-anaknya jangan sampai terbawa kepada gadget. Karena kalau kita lihat, coba lihat kita ponakan kita, mungkin anak tetangga kita, ya mungkin anak orang di pinggir-pinggir jalan di luar gitu. Mereka sudah kayaknya dunia gadget ini dengan reelsnya, dengan videonya itu mereka betul-betul tidak bisa dipisahkan. Nah, ini menjadi salah satu of course is a challenge for us ya,